sharpen the saw kalau Seven Habit ya. Ini saatnya ini. Jadi kami pun punya kewajiban untuk memberitahukan pada masyarakat apa sih bedanya perusahaan TBK dan bukan TBK. Ya. Lanjut Pak Adi, kalau saya lihat saat ini kan terjadi yang namanya pergeseran ya, istilahnya pergeseran sektor ya, atau pola belanja atau pola hidup, pola aktivitas yang berubah lah istilahnya. Memang tahun 2018 pola konsumsinya berubah dari retail berubah menjadi leisure. Kemudian sekarang dari leisure berubah menjadi online mungkin ya, lebih tepatnya ke sana ya Pak Adi ya. Nah, bahkan sosial media pun saya lihat juga ada perubahan Pak Adi. Dulunya lebih banyak foto-foto, lebih banyak mejeng gitu ya. Ya munculnya Instagram di di sosmed gitu ya. Kalau belakangan ini saya lihat lebih banyak gerakan menari yang mana sekarang kita lihat banyak sosmed yang lagi naik daun itu TikTok gitu. Nah, Pikijo dalam menyikapi sebagai pelaku industri pariwisata, bagaimana melihat aplikasi TikTok ini? Apakah kita buat sendiri atau kita harus ikut trennya ke sana, Pak Adi? Wah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi, nah ini langsung saya menyambung ya, apa yang Pikijo lakukan. Tadi kan ada 5 jurus. 5 jurus ini kita pers. Itu kan tadi global sekali ya. Kita pers menjadi 3 langkah konkret sebagai perusahaan TBK, kami wajib menceritakan apa yang sedang kami lakukan kepada shareholder. Jadi dan juga stakeholder ya. Saya terima kasih sekali sudah diundang. Ini juga menjadi kesempatan saya untuk public expose. Padahal tadi 2 jam lalu juga ada public expose. Jadi kami lakukan 3 hal. 1, kita lakukan membuat gerakan namanya sebuah gerakan sosial yang bernama support local expert. Jadi kami coba mendorong para local expert itu untuk bikin konten. Kemudian konten ini kita jual ke masyarakat Indonesia di luar negeri. Kebetulan Pikijo itu punya jalur ke Jepang. Nah, kalau yang bagus-bagus kita akan coba translasi ke dalam bahasa Jepang dan kita coba publikasikan ke teman-teman di Jepang atau orang-orang Indonesia yang ada di Jepang, di luar negeri. Kita kemarin juga ada undang teman-teman dari Pernias untuk yuk bantu negeri deh, support local expert. Mereka benar-benar nggak ada pekerjaan, kasihan sekali. Beberapa malah udah berubah jadi petani, jadi nelayan nggak petani yang biasanya ada. Nanam singkong lagi udah, karena nggak ada penghasilan. Nah, itu 1. Kita buat gerakan namanya support local expert. Nah, di saat yang bersamaan kita bangun LMS, yaitu Learning Management System. Kita tahu hari ini mereka teman-teman tuh nggak bisa jualan. Dulu disuruh belajar, nggak ada waktu, dibilang kan, nggak upgrade. Aduh, nggak ada waktu gua, sibuk. Tamu datang nggak henti-henti. Nah, ini sekarang saatnya sharpen the saw kalau Seven Habit ya. Ini saatnya ini. Dan Pikijo sudah membuat sejumlah modul-modul yang untuk skill yang kekinian, misalnya personal branding online. Bagaimana membuat konten, ya, handy konten menggunakan ponsel. Kemudian menulis, bagaimana bikin konten tulisan. Sementara lagi kita akan bikin bagaimana membuat konten VR. Nah, jadi itu adalah bentuk yang Pikijo dapat lakukan untuk sementara waktu ini. Ayo, kamu upgrade. Nah, melalui sebuah sertifikasi yang bernama Digital Travelpreneur Certification. Di dalamnya itu juga ada diajarin tentang financial literacy. Karena kita perusahaan TBK. Jadi kami pun punya kewajiban untuk memberitahukan pada masyarakat apa sih bedanya perusahaan TBK dan bukan TBK. Dan pentingnya Anda mengerti tentang investasi. Makanya kami kasih nama Digital Travelpreneur Certification. Ada 3 hal yang dibahas tentang travelnya sendiri, tentang entrepreneurship, dan tentang investasi. Nah, ini sesuatu hal yang baru. Kawan-kawan di industri juga kaget. Ini kan perusahaan Pikijo ini berubah nih jadi kayak sekolahmu atau jadi ruang guru. Oh enggak, saya bilang kami itu cuma supporting untuk support gerakan yang tadi. Nah, harapannya adalah kawan-kawan yang selama ini tidak ada waktu untuk upgrade, mereka upgrading dan upscaling menjadi seorang travel assistant yang
bukan 4.0 ya, pasca COVID yang go online. Kalau dulu dia jualan tuh hanya tunggu travel agentnya yang ngasih order, sekarang mereka aktif untuk menjual diri. Nah, kami sediakan platform. Kami punya display, mana produk-produk yang bagus-bagus, yang sudah ini kami kurasi, kami pajang dalam websitenya Pigijo. Jadi tamu-tamu sebelum nanti mungkin udah offline, mereka bisa belajar. Keren nih si tour guide-nya bikin cerita, gue mau deh kalau gue datang ke Surabaya. Saya mau pakai Pak Ong aja deh. Pak Ong jago ceritanya. Kalau dulu kan nggak tahu. Di kucing dalam karung kan, udah datang, ya kok kayak gitu. Fakta kalau di meme kan, ekspektasi sama kenyataan. Nah, itu nggak akan terjadi lagi. Nah, itu program yang kedua. Program yang ketiga, kita bikin namanya virtual tour. Nah, ini untuk mengakomodir hasil teman-teman tadi udah belajar sertifikasi, outputnya apa? Yaitu virtual tour. Kita jual, kita bagi hasil. Kita bagi hasil kayak seperti kemarin, siapa yang bikin, nanti kita akan kerjasama dengan Pigijo dan siapa gitu loh. Jadi kalau nanti CD Surabaya punya tour, bikin virtual tour ya, kita bilang ini produk ini hasil kolaborasi antara Pigijo dan CD Surabaya. Sekarang zamannya udah kolaborasi, nggak bisa lagi saya satu-satunya, saya mau dapat paling besar, udah nggak begitu. Kita makan sama-sama, bagi sama-sama. Nah, lalu kami juga punya acara PSBB, karena kita tahu bahwa PSBB itu ternyata terbukti menurunkan penderitaan dan penyebaran. Tapi PSBB yang Pigijo itu kepanjangannya lain. PSBB kami kepanjangannya Pigijo Sharing Bareng-Bareng. Nah, jadi bagaimana mulai acara ini acara mingguan, nanti kita akan undang ketua komunitas dari pendaki gunung, mobil, yang touring ya, nyelam, pemilik restoran yang berhubungan dengan pariwisata untuk sharing, ngasih ngasih harapan bahwa dunia itu tidak selesu yang dikatakan orang. Jadi semacam ya kick and show lah, tapi disebut merek jadinya. Tapi memang bagus sih acaranya. Nah, kita mau bikin seperti itu. Jadi 3 hal itu kita lakukan. Jadi 1, kami menyediakan tempat display market ya untuk mereka bisa menjual produk-produk virtual mereka dulu sebelum menjual produk offline-nya. Bila ada orang yang tidak ngerti bagaimana cara membuat produk, kami latih melalui LMS. Sementara masih gratis. Nah, lalu kami punya acara mingguan untuk terus-menerus menceritakan program ini. Jadi masyarakat aware. Kira-kira begitu detailnya. Kalau apa yang Pigijo lakukan. Dan saya pikir teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama. Kalau punya modul, mau ngajar, ayo Kemon, modulnya bawa kemari, kami taruh di LMS-nya Pigijo. Kalau ada yang mau belajar, kita bagi hasil. Jadi kami itu mencoba menjadi hub untuk semuanya, dapat rezeki, kita bagi-bagi. Oke, kalau saya tangkap berarti Pigijo ini boleh dikatakan sebagai pelopor untuk para industri pariwisata yang terdampak pandemi COVID. Itu kira-kira yang hilang mata pencarian itu sekitar 1,5 juta kalau nggak salah data terakhir itu. Jadi di industri perhotelan, pariwisata dan sebagainya itu sekitar 1,5 juta orang yang paling kena dampak. Nah, berarti Pigijo ini memberikan sebuah solusi buat mereka berupa sebuah platform, Pak Adi, ya, termasuk juga dengan pelatihannya supaya mereka bisa berpindah menjadi industri kreatif, yang mana nanti Pak Adi juga memberikan sebuah bisnis bagi hasil dengan mereka ya, Pak Adi ya. Dan ini adalah sebuah solusi memang yang mana kita tahu susah mencari kerjaan saat ini ya, dengan ini tetap bisa kolaborasi, tetap bisa menghasilkan uang di kondisi yang sulit ini. Bahkan tadi kata-kata PSBB-nya bagus sekali, Pak Adi. Bisa sharing konten ini ceritanya. Jadi begitu sharing bareng-bareng. Jadi para peserta yang hobi touring dan sebagainya masih ada wadah untuk menyalurkan hobinya, Pak Adi. Betul ya? Ya, kita tahu kan. Ketakutan ya kan, lebih kan disalurkan. Iya, saat ini kan stres sekali nih, kebanyakan di rumah, hobinya nggak tersalurkan. Jadi dengan adanya riset, konten. Iya, benar-benar.
Jadi ada sebuah penyaluran untuk hobi dan sebagainya melalui Pikijo. Ya ini sangat menarik Pak Adi. Ya, silakan untuk para audien yang ingin bertanya. Ada pertanyaan mungkin dari para audien tentang industri pariwisata. Memang kita beberapa di sini peserta bukan industri pariwisata, mungkin hanya pemilik kafe dan sebagainya. Mungkin mereka belum ketemu ide atau bagaimana solusinya itu Pak Adi ya. Tapi kalau dari kawan-kawan pariwisata, kalau saya lihat berarti Pak Adi sangat optimis bahwa di dalam kondisi saat ini kita bisa mencarikan solusinya. Intinya mau beradaptasi ya, mencari bantuan ya tadi ya, jangan terpaku diam. Itu bagus tuh, mau ya, beradaptasi. Kita jangan terpaku diam, ini karena pandemi ya kita menunggu, malah harus menjemput bola, berubah ya, seperti itu ya Pak Adi ya. Nah jadi kalau kita masih berharap kembali ke masa lalu lagi dengan ini, wah itu sebaiknya dilupakan dulu deh. Ya. Berarti yang tidak mampu move on yang kasihan. Iya, istilahnya nggak move on itu ya. Nggak move on dia, masih berharap ntar aku tunggulah, siapa tahu nanti balik lagi. Aduh, itu kalimat itu sebaiknya ngeri saya kalau apa namanya, sama itu gaptek. Aku kan gaptek, wah itu nggak boleh keluar kalimat itu sekarang. Itu haram hukumnya. Iya, kita mesti belajar dari para sesepuh, kakek engkong itu sudah bisa pakai aplikasi Zoom Pak Adi. Ya, makanya saya bilang seperti itu Pak Adi. Tinggal nanti kalau ada platform untuk karaoke, ya mungkin mereka nanti karaoke-nya bareng di acara platform digital Pak Adi. Seperti itu. Seperti yang nanti Pak Adi Pikijo buat virtual tour bareng-bareng. Itu adalah sebuah solusi yang bagi ya di kondisi ini mereka tetap bisa menyalurkan hobinya ya. Iya. Oke. Ada pesan-pesan untuk dari Pak Adi untuk para kawan-kawan yang mungkin belum bergerak di bidang digital atau mereka juga bukan di bidang pariwisata, atau perihal supaya mindset-nya terhadap industri pariwisata ini positif, mungkin ada pesan dari Pak Adi untuk para teman-teman. COVID datang itu bukan membawa bencana sebetulnya, tapi membawa sebuah pelajaran. Kalau kita sudut pandang kita melihat ini sebagai bencana, maka bencana yang datang. Tapi kalau kita melihat ini sebagai sebuah peluang untuk berbenah, untuk merubah diri, mungkin selama ini kita udah terlalu lengah ya. Ini saatnya untuk mengambil pelajaran. Toh pada faktanya ini sudah terjadi, tinggal kita pikirkan bagaimana mengubah kejadian ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bahkan kami itu melakukan redefinisi terhadap tur-tur yang kami akan lakukan. Jadi semua tur, baik virtual ataupun offline nanti kelak sudah berjalan, Pikijo harus membawa sebuah tagline, yaitu datang bawa masalah, pulang bawa makna. Jadi semua kejadian itu ada maknanya. Nah, maknanya seperti apa? Nah, jadi teman-teman, kita ini kan juga menjadi kehidupan ya. Kalau kita selalu melihat tuh masalah-masalah, kita pasti akan frustrasi. Tapi mari kita sama-sama bayangkan, apa makna yang dibawa oleh COVID ini kepada kita semua. Sepanjang kita mau berpikir, jalan selalu pasti ada. Nah, kira-kira begitu.